warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Laila Umi Tahala. Aku dari kelas 11A. Kali ini aku akan membahas tentang satu materi matematika wajib kelas 11. Kira-kira kalian penasaran nggak apa yang akan aku bahas? Apaan tuh? Yuk langsung aja ke inti pembahasannya. Hai guys, sekarang aku akan membahas tentang analisis korelasi matematika wajib kelas 11. Tapi sebelum pembahasan lebih dalam tentang analisis korelasi, aku akan menjelaskan apa sih korelasi itu. Korelasi adalah cara untuk menentukan keeratan hubungan antara dua atau lebih variabel berbeda yang digambarkan dengan ukuran koefisien korelasi. Oke, langsung saja kita ke pembahasan tentang analisis korelasi. Analisis korelasi adalah metode statistika yang digunakan untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana kuat hitungan suatu variabel dengan variabel lain. Tujuannya adalah untuk menganalisis hubungan linear antar variabel dan mengidentifikasi kekuatan serta arah hubungan tersebut. Kita lanjut membahas tentang jenis-jenis korelasi. Perlu kita ketahui sebenarnya jenis korelasi itu ada banyak ya teman-teman, tapi nggak semuanya aku cantumin di sini. Di antaranya itu ada korelasi persen produk momen, Spearman rank, biserial, point biserial, Kindles, dan lain-lain. Namun sampai saat ini yang masih populer adalah korelasi persen produk momen dan korelasi Spearman rank. Oke, kita langsung ke pembahasan berikutnya tentang koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah ukuran deskriptif numerik dari korelasi. Koefisien ini akan memberikan informasi arah tren data dan tingkat korelasinya, apakah kuat, sedang, atau lemah. Koefisien korelasi dilambangkan oleh huruf R ya teman-teman. Apabila R sama dengan -1, maka korelasi negatif sempurna. Tapi apabila R sama dengan 1, berarti korelasi positif sempurna. Kita langsung membahas tentang salah satu jenis korelasi, yaitu korelasi persen produk momen. Korelasi persen produk momen adalah korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel yang berhubungan secara linear dengan skala minimal interval. Korelasi persen produk momen juga memiliki rumus loh teman-teman, yaitu R sama dengan SSXY dibagi akar SSXX dikali SSYY. Tapi sebelum kalian mencari R ini, kalian harus menentukan hasil dari ketiga rumus yang ada di bawahnya ya. Oke, kita langsung membahas tentang pedoman tingkat hubungan korelasi. Nah, setelah kalian mendapat nilai R, kalian bisa menentukan kuat, sedang, atau lemahnya variabel kalian. Semisal, R yang aku dapatkan yaitu 0,5, berarti variabel memiliki tingkat korelasi sedang. Kenapa sedang? Karena 0,5 berada pada rentang 0 sampai 0,7. Ada di tabel yang ketiga ya teman-teman. Oke, langsung ke pembahasan terakhir tentang koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah metode yang digunakan untuk mempelajari nilai yang menyatakan seberapa tepat suatu garis regresi berdasarkan presentase dari variabel dependen yang ditenangkan oleh variabel independen. Singkatnya, jawaban
koefisien determinasi itu selalu dalam bentuk persen ya. Kita masuk ke rumus koefisien determinasi, yaitu KD sama dengan R pangkat 2 dikali 100%, di mana KD adalah nilai koefisien determinasi dan R adalah nilai koefisien korelasi. Biasanya, soal-soal koefisien determinasi itu memiliki kata kunci besar pengaruh. Misal, jelaskan besar pengaruh tinggi badan terhadap capaian loncatan. Oke teman-teman, untuk lebih memahami lanjut tentang materi ini, aku akan membahas satu soal tentang analisis korelasi ya. Setelah ini, jangan lupa ditonton terus. Halo teman-teman, langsung aja kita bahas soalnya ya. Jadi di sini aku punya data mengenai pengaruh perubahan suhu udara terhadap jumlah pembeli minuman di toko kembang. Sini juga aku udah punya data-data variabel X dan variabel Y-nya. Sini ada data tentang suhu udara dan juga ada data jumlah pembelinya. Perlu diingat ya teman-teman, untuk mencari koefisien korelasi dan juga koefisien determinasi, kita membutuhkan kelima tabel yang ada di papan tulis ini, yaitu tabel X, tabel Y, tabel XY, X pangkat 2, dan juga Y pangkat 2. Yuk langsung aja kita ke tahap pengerjaannya. Jadi, karena di sini tabel atau data X-nya udah ketahuan dan juga Y-nya juga udah ketahuan, kita langsung cari tabel X, Y. Caranya adalah dengan mengalihkan data X ini dengan data Y ini. 30 dikali 317. Hasilnya adalah 9.510. Begitu juga selanjutnya teman-teman, berarti 27,2 dikali 355. Hasilnya adalah 9.656. Jawabannya akan sama caranya seperti yang tadi ya guys. Aku hitung dulu ya. Nah teman-teman, karena tabel X-nya ini sudah terpenuhi, kita langsung ke tabel berikutnya, yaitu X pangkat 2. Caranya yaitu dengan mengkuadratkan data-data dari X-nya ini. Semisal kayak 30 pangkat 2 sama dengan 900. Lalu 27,2 pangkat 2 sama dengan 739,84. Begitu juga dengan cara selanjutnya teman-teman sampai akhir. Aku hitung dulu ya. Nah teman-teman, karena tabel X pangkat 2 nya sudah terjawab semua, langsung aja kita mengisi tabel yang terakhir, yaitu Y pangkat 2. Caranya sama kayak X pangkat 2, tapi kali ini yang dikuadratin bukan X, tapi adalah Y. Misalnya kayak 317 pangkat 2, hasilnya adalah 148,9. Begitu juga dengan cara selanjutnya sampai akhir ya teman-teman. Aku hitung dulu. Oke, setelah kalian menemukan semua hasil dari tabel-tabel ini, cara selanjutnya itu dengan menentukan hasil dari penjumlahan per tabelnya.
Contohnya seperti ini, sigma X. Berarti kita menjumlahkan semua angka-angka yang ada di tabel X ini. 30 tambah 27,2 tambah 33,3 tambah 32,2 sampai seterusnya. Begitu juga dengan sigma Y. Berarti 317 tambah 355 tambah 463 tambah 419 sampai seterusnya. Caranya tetap sama untuk yang sigma XY, sigma X pangkat 2 dan sigma Y pangkat 2. Aku hitung dulu ya. Teman-teman, kita langsung masuk ke soalnya. Di sini kita disuruh untuk menentukan koefisien korelasi dan tingkat korelasi dari data sebelumnya. Jadi biar mempermudah kalian dalam menghitung, aku udah nyatet sigma-sigma yang udah kita hitung tadi. Nah, kalau misalnya kalian lupa nih rumus koefisien korelasi itu gimana, kalian bisa lihat di sini ya. Untuk mempercepat penghitungan kita, langsung aja aku tulis rumus-rumus yang ketiga itu dan juga rumus koefisien korelasinya. Nah teman-teman, seperti yang aku bilang sebelumnya, sebelum kalian menentukan hasil dari R sendiri, kalian harus bisa menghitung masing-masing dari ketiga rumus ini, SSXX, SSYY, dan juga SSXY. Mudah caranya, langsung aja kalian masukin dari data-data yang udah aku tulis ini. Dia kan meminta sigma X pangkat 2, berarti kita masukin aja di sini 10 7,49 kurang sigma X pangkat 2, berarti 317,3 pangkat 2 dibagi N. N tadi banyak datanya, banyak data dari tabel yang tadi itu adalah 10. Langsung aja ke jawabannya, yaitu 69,561. Ini adalah hasil dari SSXX. Lalu kita pindah ke SSYY. Di sini ada sigma Y pangkat 2. Berarti ini ya, kita masukin 169,494 dikurang ini sigma Y. Sigma Y berarti 4066 pangkat 2 dibagi N. Jumlah data tadi adalah 10. Langsung aja, berarti hasilnya di sini adalah 37258,4 gitu ya. Kita tandain deh biar mudah. Oke, ini untuk SSYY. Selanjutnya kita hitung SSXY. Di sini disuruhnya adalah sigma XY. Ini kita masukin ke sini. 130466,5 dikurang sigma XY nya kali sigma Y. 317,3 dikali 40 berarti ini kita langsung hasilnya aja teman-teman, karena lumayan panjang. Hasilnya adalah 1452,3
sudah ketemu ya teman-teman semua hasil dari ketiga rumus itu. Nah, setelah kita sudah menemukannya, langsung aja kita cari nilai R-nya. Nah, teman-teman, setelah kita menemukan dari ketiga rumus ini, kita langsung aja cari nilai R-nya. Nilai R-nya itu sama dengan, masukin aja ya teman-teman langsung. SSXY-nya ada 1452,32 dibagi akar SSXX berarti 69,561 dikali SSYY 37,258,4. Oke, hasilnya adalah 1452,32 dibagi 2,591,731,5624. Kita langsung teruskan ke sini ya teman-teman, karena nggak cukup papan tulisnya. Oke, kita lanjutkan di sini. Jadi hasilnya itu dari akar ini masih akar ya rupanya teman-teman. Oke, dari akar yang ini adalah 1452,32 dibagi 1609,89. Ini sebenarnya ada lanjutannya panjang teman-teman, tapi aku buletin aja jadi 2 angka di belakang koma biar sama kayak atasnya. Hasilnya adalah 0,9021. Ini hasil R-nya ya teman-teman. Ini adalah hasil dari si R-nya. Nah teman-teman, setelah kita mendapatkan nilai koefisien korelasi atau R-nya ini, kita bisa menyimpulkan tingkat korelasi dari data sebelumnya teman-teman. Nah, kalian masih ingat nggak pedoman hubungan tingkat korelasi yang ini? Kalau misalnya R-nya sama dengan 0,921, berarti kan 0,9 mendekati 1 ya guys, mendekati 1. Berarti kalau 0,9 mendekati 1 sama dengan kuat. Berarti tingkat korelasi dari data sebelumnya adalah kuat. Nah teman-teman, kita langsung masuk ke soal terakhir. Di sini kita disuruh menentukan koefisien determinasi dan interpretasinya. Kalian masih ingat nggak rumus dari koefisien determinasi? Aku ingetin lagi ya, yang ini. Oke, langsung kita tulis rumus koefisien determinasi. Oke, sekarang kita langsung masukin aja koefisien korelasinya yang ini. Ini sama dengan 0,921 pangkat 2 kali 100%. 0,921 pangkat 2 itu sebenarnya hasilnya 0,8138, panjang kan? Tapi aku milih untuk 4 angka di belakang koma aja. Jadi hasilnya 0,8138 dikali 100%. Jadi sama dengan 81,1
persen. Ini adalah nilai dari koefisien determinasinya. Nah, bagi kalian yang bingung gimana menjawab interpretasinya, kita harus ingat interpretasi itu merupakan kesimpulan teman-teman. Jadi langsung aja tulis jawabannya di sini. Interpretasi adalah 81,38% dari variabel jumlah pembeli minuman atau variabel dependen dijelaskan oleh variabel suhu udara atau variabel independen. Dan sisanya sebesar 18,62% dijelaskan oleh variabel lainnya. Maksud dari kedua kalimat ini adalah, jadi gini, faktor penyebab seseorang membeli minuman itu ada banyak ya teman-teman. Salah satunya yaitu karena suhu udara, ya kan? Biasanya kalau misalnya suhu udaranya makin panas, orang itu semakin kehausan dan terdorong untuk membeli minuman. Nah, si 81,38% ini itu merupakan persentase penyebab dari seseorang membeli minuman karena suhu udara, ya kan? Sedangkan 18,62% ini merupakan persentase penyebab lainnya. Bisa jadi orang tersebut membeli minuman karena memang ingin atau memang karena kelelahan, makanya dia beli minuman. Oke, mungkin cukup sekian video pembelajaran dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.